Mengira Ozempic adalah obat paling populer saat ini? Pikir lagi. Ada tren rahasia yang tidak dibicarakan siapapun. Remaja laki-laki dan para tech bro Silicon Valley tak berkonsultasi ke dokter dan langsung menyuntikkan cairan misterius ke lemak perut mereka. Kenapa? Untuk kulit mulus, tulang yang lebih kuat, rahang yang tegas. Mereka mencoba meretas evolusi itu sendiri. Ada yang menyebutnya cairan ajaib, ada juga yang menyebutnya peptida Wolverine. Apapun namanya, ini memicu ekonomi bayangan yang bahkan kebanyakan orang tidak tahu keberadaannya. Ini sangat besar, ini tersembunyi, dan ini baru saja dimulai. Saya Jos, dan di episode The Infographic Show hari ini, kami akan mengungkapkan mengapa semua orang menyuntikkan cairan ajaib. Bab 1. Cetak biru Perang Dingin. Semua ini berawal pada tahun 1973 ketika Uni Soviet menghadapi masalah serius. Prajurit mereka menua terlalu cepat. Kondisi ini semakin parah pada posisi-posisi krusial. Para awak kapal selam, operator rudal, pilot pesawat tempur, stres, isolasi, dan paparan radiasi yang tidak sedikit, semuanya berperan. Para pria itu mulai melemah di puncak Perang Dingin, dan tentara yang kelelahan menjadi beban strategis. Kementerian Pertahanan Uni Soviet melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka mendatangkan seorang dokter militer, Vladimir Kavinsen, dan bertahun-tahun kemudian ia menjadi dokter anti penuaan pribadi Putin. Mereka memberinya akses ke laboratorium rahasia di Leningrad, dan mereka memintanya untuk memperbaiki masalah itu. Kavinsen tidak menemukan apa yang mereka cari. Ia justru menemukan sesuatu yang lebih aneh. Tubuhmu pada dasarnya adalah sebuah lokasi konstruksi besar yang beroperasi dalam kegelapan total. Tidak ada yang bisa melihat cetak birunya. Tidak ada yang tahu apa yang harus dibangun atau kapan harus berhenti. Jadi, sel-selmu mengirimkan pesan teks molekuler kecil sebagai gantinya. Hubungkan asam amino dan kamu akan mendapatkan peptida, sebuah pesan yang dikirim langsung ke para pekerja sel, memberitahu mereka dengan tepat apa yang harus dibangun, kapan harus membangun, dan kapan harus berhenti. Beberapa pesan itu bahkan bisa memberitahu sel yang menua untuk berperilaku seperti sel muda. Itulah yang ditemukan Kavinsen, dan dia menghabiskan 4 dekade berikutnya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan penemuan itu. Dia menerbitkan 775 makalah ilmiah, melajukan 196 paten, merawat kosmonaut, penyintas Chernobyl, dan awak kapal selam. Dia meninggal pada tahun 2024 di usia 77 tahun, nyaris tidak dikenal di Barat. Perang Dingin telah menciptakan tirai besi antara penelitiannya dan para ilmuwan yang mungkin bisa mereplikasinya. Pada saat yang sama, Barat sedang mengembangkan hubungannya sendiri dengan peptida. Hanya saja, versinya jauh lebih penuh keringat. Pada tahun 1990-an, komunitas binaraga telah mengetahui bahwa mereka bisa memanipulasi hormon pertumbuhan dengan menggunakan peptida untuk memicu kelenjar pituitari. Para atlet berotot di gym, mulai dari Venice Beach hingga Eropa Timur, menyadari bahwa mereka bisa memberi sinyal pada sistem endokrin mereka sendiri untuk memproduksi lebih banyak segalanya. Kita menyebutnya biohacking. Mereka menyebutnya jadi kekar. Proses peer review terdiri dari satu orang di gym memberitahu orang lain bahwa itu berhasil. Dan sejujurnya, untuk tujuan mereka itu sudah cukup. Lalu, pada awal 1990-an, seorang peneliti Kroasia di Universitas Zagreb, Predrag Sikiric, melakukan sesuatu yang akan mengguncang dunia biohacking. Dia mengisolasi rantai 15 asam amino dari protein dalam cairan lambung manusia dan menemukan bahwa rantai itu melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Dia menamainya senyawa perlindungan tubuh 157 atau BPC 157. Dan ketika dia mengujinya pada tikus, senyawa itu menyembuhkan berbagai hal. Tendon, ligamen, jaringan usus, serat otot. Bukan secara perlahan, bukan sebagian, tapi sepenuhnya. BPC 157 tampaknya bekerja dengan mempercepat sesuatu yang disebut angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru. Ini pada dasarnya membangun kembali seluruh pasokan darah ke jaringan yang rusak dengan kecepatan yang tidak memiliki pembanding klinis atau kerangka penjelasan apapun. Dunia biohacking menamainya berdasarkan satu-satunya referensi budaya yang mendekati. Wolverine, pahlawan super Marvel yang mampu meregenerasi jaringan, organ, dan anggota tubuh secara langsung. Dan nama itulah yang meluncurkan industri bawah tanah bernilai $1 miliar. Bab 2. Demografi bernilai triliunan dolar. Di sebuah forum online bernama luxmaxing.com ada sebuah thread berjudul "Apakah kalian merekomendasikan peptida untuk seseorang yang berusia 17 tahun?" Salah satu balasan pertama berasal dari pengguna dengan lebih dari 2.000 postingan dan 4.000 poin reputasi. Jawabannya sangat jelas. Saya 16 tahun dan menggunakan peptida. Dan ya, saya akan merekomendasikannya.
Itu hanyalah puncak gunung es dari Lux Maxing. Ini adalah sudut internet. Kebanyakan remaja laki-laki yang terobsesi untuk mengoptimalkan penampilan mereka melalui segala cara yang mungkin. Latihan rahang, koreksi postur, rutinitas perawatan kulit, dan semakin banyak suntikan peptida. Dan sebelum kamu mengira ini hanya aktivitas kecil-kecilan yang cuma terjadi di segelintir kamar tidur, New York dan New Jersey telah mengesahkan undang-undang yang melarang penjualan peptida dan senyawa peningkat performa kepada anak di bawah umur. Mereka melakukannya karena remaja sudah membeli produk-produk itu secara bebas dalam jumlah besar dari penjual yang sama sekali tidak bertanya apapun. Tapi ini bukan hanya soal remaja. Baru-baru ini, seorang pasien masuk ke kantor dokter di Washington DC sambil membawa tas pendingin Trader Joe's. Ketika dia mengeluarkan segenggam jarum suntik, dokternya mengira itu adalah GLP-1 Ozempic atau Zempbound. Ternyata bukan. Tasnya penuh dengan sesuatu yang dia sebut sebagai Wolverine Stack, yaitu kombinasi peptida yang dipesan secara online. Mereka menjanjikan untuk menyembuhkan robekan rotator cuff-nya lebih cepat daripada terapi fisik manapun. Menurut dokternya, dia menghabiskan banyak sekali uang untuk persediaan 3 bulan dan menyuntikkan dirinya sendiri setiap hari. Pelatih saya sangat yakin ini manjur, katanya. Semua orang menggunakannya. Ngomong-ngomong, stack adalah persis seperti yang terdengar, yaitu menumpuk beberapa peptida satu di atas yang lain, yang secara teori masing-masing menargetkan sistem biologis yang berbeda secara bersamaan. Bayangkan seperti playlist obat racikan, kecuali setiap lagunya adalah suntikan yang tidak diatur dan menekan tombol acak bisa membuatmu terkena sepsis. Pasien dengan tas Trader Joe's itu bukan pengecualian, dia adalah gambaran demografis dari kemana pasar ini telah berkembang. Pada 4 Juli 2025, host podcast Jaden Clark sedang berada di sebuah pesta di halaman belakang rumah bergaya Victoria di San Francisco. Tak lama kemudian, seorang pendiri AI dengan santai menyebutkan pemasok peptida asal Tiongkok miliknya. Kerumunan langsung terbentuk. Ternyata semua orang punya sumbernya masing-masing. Clark memposting tentang hal itu di X. Sesuatu yang saya pelajari adalah bahwa para elit semua punya dealer peptida asal Tiongkok. Postingan itu menjadi viral dan istilah tersebut menjadi meme. Dan meme itu memang akurat. Peptida pasar abu-abu sejak itu membanjiri rumah para hacker, kantor startup, dan ini benar-benar terjadi. Pesta rave peptida yang disponsori oleh para pemasok. Salah satu acara terbaru di Frontier Town San Francisco menampilkan lokakarya meracik peptida sendiri. Seorang DJ memainkan musik techno, sementara struktur kimia diproyeksikan di latar belakang. Kode pakaian mengharuskan mengenakan busana cyberpunk futuristik yang gila. Para peserta diajari cara mengambil darah mereka sendiri. FDA tidak ada dalam daftar tamu. Di sebuah pertemuan biohacker di Manhattan, seorang investor teknologi menggambarkan suasana mingguan itu dengan nada ngeri yang santai. Sesuatu yang hanya bisa muncul dari orang yang sudah melakukannya selama 7 tahun. Setiap minggu seseorang akan membawa sesuatu yang baru dan semua orang akan menyuntikkannya. Itu terlihat seperti sekelompok pecandu heroin. Dia mengatakannya sebagai lelucon. Dia sudah menggunakan peptida dalam dosis mikro sejak 2018. Zat-zat yang disuntikan di pertemuan ini terdengar seperti silabus biologi spekulatif. Ada peptida berbasis tembaga untuk regenerasi kulit yang baru-baru ini dibahas di majalah Vogue. BPC 157 untuk penyembuhan cedera. Ipomoralin dan CJC 1295 untuk pelepasan hormon pertumbuhan yang digunakan oleh remaja yang otaknya belum selesai berkembang. Epitalin untuk tidur. Retatrutide yang masih dalam uji klinis fase 3 untuk fokus nafsu makan dan tampaknya juga untuk segala hal lainnya. Dan oksitosin yang oleh seorang peneliti OpenAI secara terbuka disebut sebagai Ozempic untuk autisme sedang digunakan dalam dosis mikro untuk optimasi sosial. Para insinyur Silicon Valley menyuntikkan senyawa hanya untuk lebih sering melakukan kontak mata. Semua ini tidak terjadi di bawah pengawasan medis. Ini terjadi di thread Reddit dan server Discord. Influencer YouTube mengangkat botol kecil berisi cairan bening dan berkata, "Saya mengalami tendinitis di siku. Saya mulai menggunakan BPC 157 dan itu hilang dalam 2 minggu." Ngomong-ngomong, kutipan terakhir tadi berasal dari Joe Rogan, persis seperti itu. Salah satu pemasok peptida di San Francisco menjelaskan pola penyebarannya dengan puisi yang tidak disengaja. Selalu dimulai dari para CEO, lalu CTO, lalu COO. Orang-orang Bio Farma ternyata justru yang paling tertutup. Mereka sedikit terlalu hormat pada FDA. Dia mencatat bahwa pelanggan rata-ratanya justru lebih mirip seorang barista Starbucks. Tapi kalangan tech adalah yang pertama katanya, karena mereka berani mengambil risiko yang konyol. Industri klinik anti penuaan memiliki ekonominya sendiri. Bisnis-bisnis tersebut mematok harga $350 hingga $600 per protokol peptida per sesi. Gary Brecka,
yang menyebut dirinya manusia paling sempurna menjual suntikan peptida melalui situs webnya dan tampil di sebuah podcast untuk mempromosikan kategori ini kepada jutaan pendengar. Pemasaran mereka adalah contoh sempurna bagaimana terdengar ilmiah tanpa mengatakan apa-apa. Jelajahi kombinasi CJC 1295 dan IPA Moralin seharga $350 yang disetujui dan direkomendasikan di situsnya, lalu klik tab untuk siapa ini. Anda akan menemukan individu yang menggabungkan dukungan peptida ke dalam pemulihan terstruktur, pelatihan, atau protokol kesehatan yang menginginkan opsi peptida ganda sinergis yang mendukung jalur pensinyalan hormon dan pemeliharaan jaringan. Itu sama sekali tidak jelas, tapi harganya mahal sekali. Jika Anda ingin melihat orang-orang mengabaikan akal sehat dengan cara paling kreatif, pastikan untuk like, share, dan subscribe. Kami masih punya banyak video lain di mana kami menjelaskan hal-hal yang seharusnya mungkin tidak dilakukan orang. Menurut data Amerika Serikat, impor senyawa hormon dan peptida dari Tiongkok kira-kira meningkat 2 kali lipat menjadi $328 juta pada 3 kuartal pertama tahun 2025. Itu naik dari $164 juta pada tahun sebelumnya. Tapi kemungkinan jumlahnya lebih besar. Tidak ada yang memiliki perkiraan pasti tentang berapa banyak lagi yang bergerak melalui paket yang salah deklarasi dan operasi pengiriman ulang domestik. Pasar peptida terapeutik global yang legal saja diperkirakan akan mencapai $294,6 miliar pada tahun 2033. Pasar abu-abu bukan sekedar selisih kecil, itu adalah industrinya sendiri. Dan semuanya berjalan melalui satu negara. Bab 3, Paradoks Federal. Seluruh situasi ini terasa seolah-olah memang dirancang untuk menghasilkan bencana persis seperti yang terjadi. FDA tidak melarang peptida karena orang-orang meninggal. Pada akhir tahun 2023, mereka diam-diam memindahkan 19 peptida populer ke sesuatu yang disebut daftar bahan obat curah kategori 2. Itu secara efektif melarang apotek peracikan untuk menyiapkannya. Alasan yang dikemukakan adalah karena data keamanan yang tidak memadai, kekhawatiran tentang imunogenisitas, dan masalah kualitas produksi. Semua itu memang benar, dan tidak ada satupun dari ini yang menjelaskan mengapa peptida-peptida tertentu ini yang dipilih, terutama ketika ribuan senyawa lain memiliki bukti yang sama atau bahkan lebih lemah. Untuk penjelasan itu, Anda mungkin harus mengikuti aliran uangnya. Mendapatkan persetujuan obat bisa memakan biaya mulai dari puluhan juta hingga beberapa miliar dolar dalam uji klinis. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali uang itu adalah melalui paten. Anda mendapatkan 20 tahun penjualan eksklusif, sementara semua pesaing hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Itulah kesepakatannya, selalu seperti itu. Tapi inilah masalahnya. Peptida-peptida ini bukan diciptakan di laboratorium, mereka sudah ada di dalam tubuh Anda. BPC 157 adalah fragmen langsung dari protein penyembuh yang saat ini ada di dalam perut Anda. TB 500 meniru sesuatu yang diproduksi oleh sistem imun Anda setiap kali Anda terluka. Anda tidak bisa mematenkan sesuatu yang dibuat oleh tubuh Anda sendiri. Jadi tidak ada yang mendanai uji coba tersebut. FDA tidak pernah mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk menyetujuinya. Dan senyawa-senyawa ini terjebak dalam semacam limbo hukum permanen. Mereka tersedia untuk siapa saja yang memiliki kartu kredit dan peramban, tetapi mustahil bagi dokter berlisensi untuk meresepkannya atau apotek berlisensi untuk menyediakannya. Seorang warga negara yang taat hukum justru memiliki lebih sedikit pilihan yang sah di sini dibandingkan seseorang yang bersedia membeli dari orang asing secara online. Pada tahun 2023, FDA mengambil situasi yang sudah kacau ini dan membuatnya semakin buruk. Mereka melarang apotek peracikan, satu-satunya jalan tengah yang sah dan benar-benar berfungsi. Ini adalah fasilitas berlisensi di mana dokter dapat memesan peptida untuk pasien tertentu dengan pengendalian kualitas, pengujian sterilitas, dan pengawasan medis yang nyata. Jenis infrastruktur yang Anda inginkan antara pasien dan senyawa suntik eksperimental hilang, dilarang dalam semalam. Apakah orang-orang berhenti menggunakan peptida? Tidak. Permintaan justru meningkat dan berpindah langsung ke WhatsApp, pabrik-pabrik di Provinsi Guangdong, dan ke pembuluh darah orang-orang yang sekarang tidak punya pilihan lain. Bab 4, Pasar Bayanan Tiongkok. Dr. Paul Abramson, seorang dokter concierge di San Francisco, telah menyaksikan penggunaan peptida meledak di kalangan pasien muda dari dunia teknologi. Dia menggambarkan proses pengadaannya seperti ini. Ini bukan seperti mendanai startup kecil. Ini mengirimkan uang ke entitas luar negeri yang tidak terdaftar hanya berdasarkan presentasi singkat. Berikut adalah presentasinya.
Sebuah vial BPC 157 memulai perjalanannya di platform media sosial Tiongkok yang dikenal sebagai Red Note. Para penjual beroperasi dengan keyakinan seolah-olah mereka tidak pernah sekalipun khawatir tentang konsekuensinya. Seorang jurnalis penyamaran menemukan seorang penjual yang akunnya menunjukkan lemari es penuh dengan vial peptida yang diberi kode warna. Begitu kontak dilakukan, percakapan langsung berpindah ke WhatsApp. 10 vial, pesanan minimum, ongkos kirim $60. Sekitar $48 total untuk 10 file terzepatit, bahan aktif dalam Zepbound, yang dijual ili-lili kepada pasien Amerika seharga $399 per bulan. Kenaikan harga antara pabrik di Tiongkok dan apotek di Amerika Serikat sekitar 800%. Seseorang menghasilkan uang dalam jumlah luar biasa dari selisih itu. Dan itu bukan orang yang melakukan suntikan. Fiksi hukum yang menyatukan seluruh operasi ini adalah 3 kata, hanya untuk penelitian. Di bawah hukum federal Amerika Serikat, menjual BPC 157 secara teknis legal selama dipasarkan untuk penelitian laboratorium. Jadi, setiap situs penjual dipenuhi dengan disclaimer, tidak untuk digunakan manusia, hanya untuk tujuan penelitian. Tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Ini adalah janji kelingking secara hukum, sebuah perisai tanggung jawab yang mengalihkan 100% risiko kepada pembeli. Kedua belah pihak sama-sama memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ketika seorang jurnalis bertanya langsung kepada seorang operator pabrik Tiongkok, apakah mereka tahu pelanggan barat mereka menyuntikkan produk-produk ini, operator itu tidak ragu. Ya, itu saja. Itu seluruh jawabannya. Bea cukai adalah tempat segalanya menjadi kreatif. Pengiriman tiba tersembunyi dalam kemasan kosmetik, diberi label yang cukup samar agar lolos pemeriksaan, atau dikirim secara massal ke alamat di Amerika Serikat, di mana label USPS individual ditambahkan sebelum pengantaran. Ini adalah operasi pengiriman ulang domestik yang membuat perjalanan internasional tetap tak terlihat oleh para pemeriksa. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan telah mengetahui sistem ini selama bertahun-tahun. Catatan penegakan hukum mereka terhadap impor peptida untuk penggunaan pribadi pada dasarnya tidak ada. Jadi, risikonya di sini bukan penangkapan. Risikonya jauh lebih pribadi dari itu. Risikonya adalah membuka paket dari Guangdong dan menyadarinya dengan cara pahit bahwa isi di dalamnya bukanlah yang Anda pesan. Bab 5, para penguji vigilante. Masalah kualitas di pasar abu-abu jauh lebih buruk daripada yang disadari oleh sebagian besar pengguna, dan sebagian besar pengguna sudah tahu bahwa itu memang buruk. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa antara 20 hingga 60% peptida pasar abu-abu mengandung urutan asam amino yang salah. Itu berarti hampir setengah dari apa yang disuntikan orang, bahkan bukan senyawa yang dimaksudkan. Itu hanyalah sesuatu yang lain dalam botol dengan label yang meyakinkan. Selain itu, sejumlah besar sampel yang diuji melebihi ambang batas keamanan untuk kontaminasi endotoksin, artinya produk sampingan bakteri yang jika disuntikan dapat memicu peradangan sistemik atau dalam kasus serius, shock septik. Jejak logam berat, timbal, arsenik, dan merkuri muncul sebagai produk sampingan yang tersisa dalam senyawa-senyawa ini yang disuntikan orang langsung ke aliran darah mereka. Secara teknis, dua hal bisa benar. Vial Anda mungkin secara kimiawi teruji 99% murni dengan molekul dan konsentrasi yang benar. Tapi itu masih bisa menjadi tempat berkembang biak biologis mini bagi hal-hal yang ingin membunuh Anda. Jadi komunitas biohacking melakukan apa yang akan dilakukan kelompok manapun yang masuk akal ketika dihadapkan pada pasar suntikan yang sama sekali tidak diatur. Mereka membentuk sebuah komite. Mereka mengumpulkan dana secara crowdfunding untuk mengirimkan sampel ke laboratorium independen. Genosik di Republik Ceko dan Finrik di Texas yang berspesialisasi dalam pengujian senyawa pasar abu-abu. Hasilnya dipublikasikan secara terbuka di forum dan server Discord. Penjual yang lulus akan direkomendasikan, penjual yang gagal akan dicemooh. Ini adalah perangkat perlindungan konsumen yang berfungsi penuh untuk pasar ilegal sepenuhnya yang dibangun oleh para amatir di internet pada waktu luang mereka. Masalahnya adalah sertifikat analisis sangat mudah dipalsukan dengan Photoshop. Penjual bisa saja lulus uji resmi pada satu batch, lalu diam-diam mengirimkan batch yang sama sekali berbeda. Bahkan sertifikat asli yang baru diterbitkan pun tidak memberitahu Anda apa-apa tentang sterilitas, tidak ada informasi tentang tingkat endotoksin, dan tidak ada kepastian apakah senyawa tersebut disimpan dengan benar. Itu sangat penting untuk peptida, yang cepat rusak jika terkena panas atau cahaya, terutama selama perjalanan 2 minggu dari Tiongkok di dalam kontainer kargo. Hal ini membawa kita ke Brooke Bowman,
Brooke berusia 38 tahun. Dia adalah CEO Vibe Camp, sebuah pertemuan tahunan komunitas rasionalis, dan dia melakukan segalanya dengan benar. Semua hal yang dianggap bertanggung jawab oleh komunitas, dia lakukan. Dia mencatat setiap suntikan di aplikasi pelacak peptida. Dia memantau tidurnya dan detak jantungnya dengan sangat teliti. Dia rutin melakukan tes darah. Dia mulai menggunakan VPC 157 dan TB 500 untuk kelelahan kronis, lalu menambahkan retatrutide untuk manfaat kognitif secara teori dan untuk membantunya berhenti vaping. Dia menurut standar subkultur tertentu ini adalah warga teladan. Suatu hari dia secara tidak sengaja menggandakan dosisnya. Rambutnya mulai rontok dalam waktu sebulan. Detak jantung istirahatnya naik 10 denyut per menit. Dia bilang dia berencana untuk terus melanjutkan. Dia juga menyebutkan bahwa dia berhenti dari heroin pada tahun 2020. Peptida memuaskan dorongan yang serupa. Aku sudah tidak mendapatkan itu lagi dari heroin, katanya. Jadi menyenangkan punya hal baru yang bisa aku coba dan tidak mengerikan. Kiriman lain dari Tiongkok sudah dalam perjalanan. Bab 6, Paradoks Kanker. Ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan di forum-forum. Alasan orang-orang menggunakan BPC 157 dan TB 500 adalah alasan yang persis sama dengan yang membuat para dokter sulit tidur memikirkannya. Kedua senyawa ini bekerja, jika memang bekerja pada manusia, dengan mendorong sesuatu yang disebut angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru. Inilah mekanisme di balik setiap klaim utama yang pernah Anda lihat. Menyembuhkan tendon saya dalam 2 minggu, memperbaiki usus saya, cedera bahu, hilang. Angiogenesis bekerja dengan membangun kembali jaringan yang rusak. Ini mengembalikan pasokan darah ke suatu area. Pada dasarnya, menumbuhkan kembali infrastruktur yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kedengarannya luar biasa. Tapi angiogenesis juga merupakan cara tumor tumbuh. Sel kanker bukanlah sesuatu yang ajaib. Mereka membutuhkan oksigen, mereka membutuhkan nutrisi. Mereka mendapatkan keduanya melalui pembuluh darah. Sama seperti semua hal lain di tubuh Anda. Dan salah satu hal pertama yang dilakukan tumor saat mulai tumbuh adalah mengirimkan sinyal kimia darurat untuk merekrut pembuluh darah baru. Proses ini disebut angiogenesis tumor. Ini sangat mendasar bagi cara kanker menyebar, sehingga satu generasi penuh obat onkologi dikembangkan hanya untuk tujuan menghambatnya. Orang-orang menyuntikkan senyawa yang dirancang khusus untuk mempercepat pertumbuhan pembuluh darah baru di seluruh tubuh mereka. Jika pembuluh darah itu menyuplai darah ke tendon yang sedang sembuh, itu bagus. Jika senyawa-senyawa itu mencapai sekelompok sel prakanker, mereka mungkin telah memperparah sesuatu yang tadinya diam-diam tidak berkembang. Ini bukan temuan yang sudah dikonfirmasi, tidak ada yang melakukan penelitian. Dan itu karena senyawa-senyawa tersebut belum disetujui dan uji klinisnya memang belum ada. Tapi ini adalah kekhawatiran yang sah secara ilmiah dan telah berulang kali disampaikan oleh para peneliti yang tidak punya kepentingan apapun. Inilah jenis peringatan yang sering hilang di tengah keramaian forum yang dipenuhi orang-orang yang merasa luar biasa hebat. Dr. Eric Topol, Direktur Scripps Research Translational Institute, secara terbuka menyebut seluruh tren peptida ini tidak berdasar. Dari 36 studi yang dipublikasikan tentang BPC 157 hingga tahun 2024-35, diantaranya dilakukan pada hewan. Sebagian besar penelitian BPC 157 di seluruh dunia berasal dari satu laboratorium, yaitu laboratorium yang sama di Kroasia, tempat senyawa ini ditemukan. Sebuah uji klinis pada manusia dimulai pada tahun 2015. Uji tersebut diam-diam dibatalkan pada tahun 2016. Hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Tidak ada penjelasan yang diberikan, tidak ada yang menindaklanjuti. Itulah seluruh dasar bukti untuk sesuatu yang disuntikan jutaan orang ke dalam tubuh mereka sebelum sarapan. Jadi pada dasarnya, para pengguna cairan ajaib secara efektif mempertaruhkan segalanya pada sebuah eksperimen di mana mereka adalah subjek sekaligus kelompok kontrol dan tidak ada yang mencatat apapun. Bab 7. Gangguan RFK Junior dan perangkap farmasi. Pada tanggal 27 Februari 2026, Robert F. Kennedy Jr. muncul di Joe Rogan Experience dan mengumumkan bahwa 14 dari 19 peptida yang dilarang FDA pada tahun 2023 akan segera diizinkan kembali, dipindahkan dari kategori 2 kembali ke kategori 1. Apotek peracikan akan dapat membuatnya lagi dengan resep dokter dalam beberapa minggu. Komunitas biohacking pun heboh. Setiap forum, setiap server yang selama bertahun-tahun menggalang dana untuk uji laboratorium dan bertukar tips pemasok dari Tiongkok, kini merayakan kemenangan secara digital. RFK sendiri menyebut larangan awal itu ilegal dan mengatakan bahwa larangan tersebut justru menciptakan pasar abu-abu yang sebenarnya ingin dicegah. Dia tidak salah soal itu.
Setelah tahun 2023, pasar abu-abu semakin meluas. Jumlah orang yang menyuntikkan senyawa tanpa regulasi dan tidak steril dari luar negeri meningkat secara drastis. Alih-alih menghentikan penggunaan peptida, larangan itu justru mendorongnya ke bawah tanah. FDA pada dasarnya telah melakukan operasi untuk mengangkat serpihan, tetapi secara tidak sengaja malah mengenai arteri. Jadi ya, pembalikan keputusan ini adalah sebuah kemenangan. Dalam satu arti yang spesifik dan sempit, memang benar demikian. Tapi masih belum ada uji klinis, masih belum ada data keamanan tentang seperti apa penggunaan selama 1 dekade. Masih belum ada jawaban untuk pertanyaan tentang kanker. Dan sementara komunitas biohacking merayakan terbukanya peluang itu, industri farmasi diam-diam membeli semuanya. Pasar terapi peptida yang sah diperkirakan akan berlipat ganda dalam 1 dekade. Perusahaan-perusahaan farmasi sedang menutup kesepakatan. Kesepakatan senilai ratusan juta dolar. Ini adalah jenis angka yang dipertaruhkan perusahaan ketika mereka yakin sesuatu itu berhasil dan mereka berlomba untuk memilikinya sebelum orang lain melakukannya. Molekul alami tidak bisa dipatenkan, itu sudah kita bahas. Tapi ubah sedikit asam amino, ajukan klaim formulasi baru, dan tiba-tiba harganya menjadi $400 per bulan selama 20 tahun dengan resep yang mungkin bahkan tidak ditanggung asuransi Anda. Tiba-tiba, celah pasar gelap langsung tertutup begitu versi Anda mendapat persetujuan FDA. Sekarang ada alternatif legal. Sandiwara hanya untuk riset, jadi jauh lebih sulit dipertahankan. Siapapun yang menginginkan senyawa itu harus melalui sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang sudah dikuasai perusahaan-perusahaan ini. Ini taktik paling klasik dalam industri farmasi. Trik ini selalu berhasil setiap kali dijalankan. Jutaan orang telah memuji senyawa-senyawa ini pada diri mereka sendiri. Mereka telah menghasilkan data dunia nyata yang seharusnya dihasilkan oleh uji klinis. Orang-orang yang paling diuntungkan dari pengumuman RFK bukanlah para remaja di Ohio, orang-orang Silicon Valley, atau bahkan Brook Bowman yang sedang menunggu kiriman berikutnya. Mereka adalah perusahaan farmasi besar yang berpotensi meraup jutaan. Dunia bawah tanah sebenarnya adalah uji coba selama ini, dan industri farmasi mendapatkan hasilnya secara gratis. Peptida adalah bagian dari cerita di mana orang-orang setidaknya berusaha untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Jika Anda ingin melihat seperti apa sisi lain dari neraka obat-obatan yang tidak diatur di Amerika, lihatlah satu-satunya obat yang tak mungkin Anda selamat setelah memakainya, atau klik video ini sebagai gantinya.